Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ba'd. Wa aqimis salata li dzikri. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah salat. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Para pemirsa sekalian, keberuntungan bagi orang mukmin. Allah memberikan anugerah saluran komunikasi. Kalau perlu apa-apa, lakukanlah sholat. Ingatlah Allah, kemudian mohonlah kepada Allah. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr faza'ila shalah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada satu urusan, kejadian, beliau bergegas sholat. Hobinya Rasulullah adalah sholat. Kita umatnya juga kepingin mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bicarakan sekarang beberapa sholat-sholat khusus yang rupa-rupanya kebanyakan umat Islam sudah banyak yang melaksanakannya. Yang pertama yaitu sholat duha. Sholat di waktu duha. Sholat ketika matahari sudah naik sepenggalan. Sholat yang dilaksanakan ketika anak onta mulai kepanasan di tempat duduknya. Ya, sholat ketika matahari terasa hangat barusan terbit beberapa waktu setelahnya. Mengenai keutamaan sholat duha, sangat dipegang betul wasiat untuk menegakkan sholat duha ini oleh seorang sahabat mulia, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah, bisyami thalathati ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari tiap bulan, warok atayid duha, salat sunnah 2 rakaat di waktu duha, wa an utira qabla an arkut, dan hendaknya aku witir sebelum aku tidur. Banyak dipahami di Indonesia salat duha ini salat melapangkan rizki. Mudah-mudahan itu pun menjadi persangkaan yang baik, betul-betul memberikan kelapangan rizki, rezeki materi maupun rezeki spiritual. Para pemirsa sekalian, dikatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu sholat duha ini merupakan wujud kesyukuran seseorang terhadap nikmat persendian yang Allah berikan kepadanya. Jadi setiap persendian anak cucu Adam itu hendaknya ditunaikan sedekahnya. Kalimat tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Kalimat alhamdulillah, tahmid itu adalah sedekah. Kalimat takbir, kalimat tahlil, Allahu akbar, la ilaha illallah itu adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Menolong orang itu sedekah. Dan mencukupi sebagai wujud rasa syukur nikmat persendian itu adalah 2 rakaat yang ditunaikan seseorang di waktu duha. Maka satu hal yang perlu kami ingatkan ini, sholat duha itu adalah sholat kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat persendian. Nah, ini mohon dicamkan. Kemudian yang kedua, di antara sholat sunnah yang sifatnya khusus adalah sholat istikharah dan doanya. Dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Satu sahabat mengatakan, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk beristikharah dalam semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat-surat dalam Al-Quran. Dikatakan pula di sini
min sa'adati ibni Adam, riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari kebahagiaan dan keberuntungannya anak cucu Adam itu adalah kathratu istikharatillahi. Dia melibatkan Allah di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Waridahu bima qadallahu lahu, dan dia ridha dengan ketetapan Allah yang berlaku padanya. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatullah. Bagian dari kecelakaan atau kesusahan anak cucu Adam itu, ketidakberuntungan anak cucu Adam itu adalah dia tidak melibatkan Allah di dalam pilihan-pilihan kehidupannya. Wasukhtu bima qadallahu lahu, dan dia tidak menerima ketetapan Allah yang berlaku kepadanya. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, sahabat Jabir bin Abdullah sebagaimana saya nukil tadi menyatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Nabi mengajarkan kami beristikharah dalam semua urusan. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mengajari kami surat-surat di dalam Al-Qur'an. Maka ini penting bagi kita. Kalau ada hajat, kalau dihadirkan di depan kita itu pilihan-pilihan, milih jodoh, milih pekerjaan, setelah kita bermusyawarah, berpikir dengan baik, jangan lupa salah satu senjata utama ketepatan di dalam menjalani kehidupan ini adalah kita beristikharah, sholat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan dicari di buku-buku, itu ada sholat istikharah, doa sholat istikharah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam semua urusan itu kita mengandalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di sini dikatakan salah satu sholat khusus yang bisa kita lakukan adalah sholat hajat dan doanya. Sholat hajat dan doanya. Adalah wajar seorang hamba yang kerap kali menegaskan komitmen kehidupannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kalau ada urusan, kemudian dia wadul mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ya sholat. Dikatakan dalam Sunan Abu Dawud, an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu aina zalabi hammun aw ghammun. Adalah Nabi kalau ada kesusahan, kalau ada sesuatu hajat, maka beliau melaksanakan sholat. Li'anna sholata tadfa'un nawaib wa tarfa'ul masaib. Karena memang sholat itu adalah menolak hal-hal yang tidak baik dan mengangkat musibah, termasuk terkabulnya hajat-hajat yang kita butuhkan. Para pemirsa sekalian, ada banyak sholat khusus lainnya yang bisa kita laksanakan. Di sini ada sholat sunnah wudhu, sholat sunnah untuk menguatkan hafalan, sholat sunnah tasbih dan seterusnya. Maka pada intinya adalah seorang mukmin apabila dia mengalami sesuatu, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW mengutamakannya dengan bertakarub kepada Allah melalui mekanisme ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keutamaan sholat-sholat khusus, duha, hajat, istikharah bisa kita utamakan ketika kita menjalani kehidupan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.